Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival total ministry. Oke Bapak Ibu Saudara, seberapa yang sudah hadir malam hari ini? Nah, kita akan membahas firman Tuhan masih sekitar tema keluarga, ya. Nah, hari ini temanya adalah keluarga dan rencana Allah, ya. Jadi keluarga yang diciptakan oleh Allah ini ada di dalam plan-nya Dia, ya. Apa sih sebenarnya rencana Allah menciptakan keluarga tersebut? Saudara, kita perhatikan ya, bahwa Allah lah yang membuat keluarga itu sebenarnya, ya. Yang membuat keluarga itu adalah Allah itu, ya. Nah, perhatikan, keluarga adalah sebuah unit, tempat untuk bertumbuh, tempat untuk menghasilkan keturunan yang ilahi. Jadi plan awal ketika Allah itu membuat sebuah keluarga adalah keluarga itu dibuat untuk menjadi sebuah unit, di mana di dalam unit ini seseorang atau semuanya boleh bertumbuh, ya. Bahkan di dalam keluarga ini nanti akan menghasilkan keturunan-keturunan yang ilahi. Maksudnya adalah keturunan yang benar, yang kudus sesuai dengan kriteria Allah sebagai benih daripada keluarga itu sendiri. Namun saudara, kita lihat faktanya ya, di dalam dunia yang rusak ini, ya, ternyata banyak keluarga-keluarga yang sedang diserbu oleh kerajaan iblis, ya. Nah, kalau Anda melihat ya, ada keluarga yang cerai, ada keluarga yang hancur, ya, lalu menghasilkan anak-anak yang broken child, ya, karena adanya broken home, ya. Nah, di sini, saudara, itu bukan plan daripada Allah. Jadi kalau Anda melihat kondisi seperti itu atau sedang mengalami hal seperti itu, yaitu keluarga yang dirusak atau keluarga yang sedang hancur seperti itu bukan dalam rencananya Allah. Allah tak pernah merencanakan keluarga semacam itu, ya. Ketika Allah idenya dan gagasan itu selalu baik. Kenapa? Tujuannya tadi dikatakan bahwa untuk menghasilkan keturunan yang ilahi dan untuk sebuah pembelajaran, ya. Nah, jadi karena untuk belajar, kadang-kadang memang saudara ya, dalam belajar itu kan ada hal yang kadang-kadang gagal juga ya, nggak selalu semuanya berjalan dengan lancar. Nah saudara, sejak dari awal mula sampai menghasilkan manusia-manusia yang rusak, hingga mengacaukan rencana Allah, ya, tak ada yang tertinggal bagiku, kata Bapak. Semua segi kehidupan manusia telah terkena polusi, ya, bukan polisi ya. Semua segi kehidupan manusia telah terkena polusi, ya. Hanya sedikit saja dari mereka yang menghasilkan keturunan ilahi yang murni, ya. Nah, ini curhatnya Allah Bapa sebenarnya. Jadi apa yang sudah diplan oleh Bapak ini ternyata faktanya saudara, hanya sedikit dari mereka yang menghasilkan keturunan ilahi dan murni. Nah, selanjutnya Bapak katakan begini, aku membutuhkan lebih banyak keluarga untuk dipulihkan di atas bumi ini. Untuk kepentinganku, engkau mengerti bahwa aku mempunyai maksud dalam penciptaan manusia, ya. Nah saudara, jadi kalau banyak keluarga-keluarga sudah mengalami kehancuran, kerusakan dan sebagainya, ya, di sini Allah Bapa itu ingin memulihkan mereka. Tujuannya bukan untuk happy-nya manusia, itu bukan. Ya, banyak orang kadang-kadang nih ya datang untuk konseling, Pak, you know, tolong doain supaya keluarga kami utuh kembali. Nah, kalau ditanya, kalau sudah utuh, ya, sebenarnya apa yang engkau harapkan supaya terjadi keutuhan di dalam keluarga Anda itu? Pak, kalau utuh kembali, gitu ya, kalau harmonis kembali kan enak ya Pak, gitu ya. Banyak orang kan hanya tujuannya dalam pemulihan keluarga itu hanya untuk happiness, ya, untuk kebahagiaan sendiri. Tapi malam hari ini kita belajar sesuatu. Karena keluarga itu adalah rencananya Allah. Pemulihan keluarga yang rusak itu tujuannya adalah untuk apa?
untuk mengembalikan ya apa yang dirancang oleh Allah itu harus kembali seperti apa yang diinginkan oleh Allah itu. Amin. Nah, makanya tadi dikatakan ya dalam penciptaan Allah ini ya, engkau mengerti bahwa aku mempunyai maksud dalam penciptaan manusia ini. Semua itu demi kepentingan siapa? Kepentingannya Allah yang menciptakan manusia itu. Lalu Bapak juga katakan lagi, aku menghendaki keturunan yang kudus dan murni, yang akan menghancurkan pekerjaan si jahat dan mampu membimbing keluarga-keluarga lain menjadi keluarga kerajaan kembali ke rumah keluargaku yang di surga. Nah, saudara, jadi ini merupakan isi hatinya Allah Bapa yang perlu kita ketahui bersama-sama tentang keluarga itu. Ya, nah, kita sekarang lihat beberapa ayat untuk mendasarinya. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Yuk kita baca bersama-sama ayat ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Amin. Jadi manusia itu dibuat menurut rupa dan gambarnya Allah sendiri, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Berarti kan, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Terus ayat 28-nya ya, dikatakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, Kejadian 1 ayat 26, 27 sampai 28 itu adalah ide daripada gagasan Allah. Yuk, ya mereka bermufakat, marilah kita, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus ya, menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Ya, kita siapa? Kita yang sedang ngomong itu. Bukan berarti Allah ngomong dengan malaikat, bukan. Dengan sekutunya. Siapa itu sekutunya? Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Jadi Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus bilang, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Maka diciptakanlah manusia itu menurut gambarnya Allah. Apa itu gambarnya Allah? Dijadikanlah mereka itu laki-laki dan perempuan. Lalu ayat 28, diberkati supaya beranak cucu untuk memenuhi bumi. Nah saudara, perhatikan ya, originalnya, aslinya, yang sedang bermufakat itu namanya ya, yang mengatakan kita itu tadi, di dalamnya ada Allah Bapa, ada Tuhan Yesus, dan ada Roh Kudus. Ada 3 pribadi. Lalu 3 pribadi itu bilang, yuk kita bikin gambar kita ya. Jadi saudara ya, jadi kalau ada 3 orang ya, kalau ada 3 orang ya, nah umpama di sini ya, di sini ada Pak Roni ya, ada Pak Beni Guzali ya, dan ada saya ini ya, atau mungkin contoh yang lain ya, ada mungkin siapa itu, ada Pak Edi Semarang ya, ini 3 orang nih. Lalu saya foto ya, atau saya lukis ya, 3 orang yang sedang bersama-sama itu. Kira-kira saudara, ketika habis saya foto, ceklek gitu ya, lalu saya lihat hasilnya di handphone saya, hasilnya berapa orang? Hasilnya ya 3 orang, betul? Hasilnya 3 orang. Nangkep saudara maksud saya? Kenapa saya berikan ilustrasi seperti ini? Karena banyak sekali orang yang tidak pernah memahami tentang pengertian ini, ya, tentang rupa dan gambar Allah itu. Beberapa orang kadang-kadang kalau kita tanya nih, apa maksudnya manusia itu diciptakan ya menurut rupa dan gambar Allah? Mereka hanya berbicara tentang karakteristiknya saja. Oh, manusia itu dibuat supaya kudus, benar, mulia seperti Allah yang kudus, mulia dan benar juga. Ya, betul ya.
Nah, karena originalnya baik, itu enggak ya. Kalau orangnya putih ya, ketika difoto ya fotonya putih, betul hasilnya, betul. Nah, kalau orangnya kudus, aslinya kudus, gambarnya ya kudus juga harusnya. Ya, boleh ya, tapi ada pengertian lain lagi yang dilupakan, yang tak pernah ditangkap oleh kebanyakan orang. Ya, makanya saya beri gambar tadi. Kalau yang ada di dalamnya tadi yang bilang kita itu lebih dari satu, karena ada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Jadi ketika menggambar, saudara, yang digambar pasti tiga. Tujuan plannya itu tiga. Makanya diciptakannya laki-laki dan perempuan diberkati supaya punya anak. Nah, sekarang kita melihat gambaran di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada laki-laki, ada perempuan, lalu ya diberkati, ya, teng 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 teng, gitu ya. Dengan nama Allah Bapa aku memberkati engkau. Sekarang engkau sah menjadi suami istri. Ada ya, diberkati. Lalu mereka diizinkan, dihalalkan untuk apa? Boleh bersekutu, boleh bersetubuh, lalu menghasilkan keturunan, betul? Nah, polanya seperti itu. Sebelum diberkati nggak boleh. Makanya ayat 28 tadi itu, maka Allah memberkati mereka. Supaya apa? Yang dihasilkan itu berdasarkan persetujuan inisiatif daripada Allah yang mendesain sebuah keluarga ini. Lalu mereka membangun sebuah keluarga, lalu punya anak, saudaranya. Nah, anak. Jadi dari sini kita bisa melihat Allah menggambar dirinya di dalam diri manusia. Gambar apa yang dimaksudkannya? Dia mau menunjukkan bahwa Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu adalah keluarga yang disebut keluarga Elohim, ya. Sehingga ketika manusia itu boleh menggambarkannya, sekarang manusia itu boleh berkeluarga dan boleh beranak pinak, ya. Tapi kita harus lihat standarnya, itu ya, kondisinya harus tetap sama seperti Allah, di mana laki-laki tetap mengasihi istrinya, perempuan atau istrinya tunduk kepada suaminya atau laki-laki, lalu mereka punya anak yang kudus atau anak yang ilahi. Nah, sampai hari ini sudah kita melihat, ya, kondisi hierarki itu masih tetap dipegang di surga itu. Kenapa kadang-kadang banyak keluarga yang rusak? Karena saudara, ada hierarki yang kebalik kadang-kadang, ya. Istri nggak mau tunduk lagi gitu ya, karena merasa ya loh dia bisa dan ini dan itu. Akhirnya ya istri ini mulai berontak terhadap suaminya, sehingga terjadi kekacauan, terjadi kerusakan demi kerusakan. Nah, saudara, sekarang lihat, ide berontak, ya, ide nggak puas, ide egois, itu bukan dari Allah. Itu dari siapa? Itu dari si iblis, ya, dari si iblis. Jadi iblis tahu bahwa Allah sedang ya membuat sebuah gambar di dalam keluarga ini, ada tujuannya supaya nanti akan lahir banyak makhluk-makhluk yang ilahi yang ada di muka bumi ini. Sementara si iblis ada di muka bumi ini, nah dia merasa risih nih kalau sampai muncul banyak orang-orang kudus. Wah, saingannya semakin banyak, ya. Nah, oleh karena itu iblis sengaja merusak gambar Allah dari semula, ya. Nah, ini saya kasih gambar nih, ya, dipatok, dipalu. Supaya apa? Pinjol sana, pinjol sini dan sebagainya, ya. Iblis telah dari semula hendak merusak keluarga manusia yang merupakan gambar keluarga Allah di surga itu. Sebab sebelum ada keturunan ilahi lahir, Adam dan Hawa telah dijatuhkannya ke dalam dosa, sehingga tak ada keturunan ilahi lagi di muka bumi. Iblis merusak benih manusia sejak muda, bahkan sampai sebelum mereka dilahirkan. Ya, contoh nanti kita akan lihat Kain, ya.
Dibujuknya agar membunuh adiknya sendiri, walaupun Tuhan sudah berusaha mengingatkannya. Anda perhatikan, ya. Iblis itu bergerak cepat, saudara. Ya, ketika muncul dua orang, Adam dan Hawa, dia mulai, saudara, ya, mulai apa? Mulai beraksi, nongkrong di dekat pohon dulu, ya. Pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu. Lalu unyuk-unyuk datanglah si perempuan itu dan laki-laki itu, Adam dan Hawa. Lalu terjadi dialog di situ, ya. Dan alhasil Anda lihat, akhirnya iblis berhasil menjatuhkan manusia. Nah, Anda lihat ya, apakah di sini manusia itu sudah punya anak? Belum. Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, ya, manusia itu belum punya anak, ya. Kenapa iblis menjatuhkan manusia ini sebelum mereka punya anak? Karena salah satu misinya adalah membatalkan supaya rencana Allah itu tidak terjadi, supaya keluarga yang dibangun Allah di muka bumi ini gak ada yang menghasilkan keturunan ilahi, ya. Jadi karena Adam dan Hawa jatuh sebelum punya anak, artinya belum pernah, ya, saat itu, ya. Kita nggak bicara tentang dalam zaman anugerah, di mana ada pelayanan pelepasan, ya, dan orang mulai dipulihkan kembali pada rencana Allah. Saya bicara tentang kondisi Adam di Perjanjian Lama. Manusia, ya, tidak ada yang berhasil untuk melahirkan atau punya keturunan yang ilahi, karena sudah dibypass lebih dahulu oleh si iblis sebelum mereka punya keturunan itu, ya. Nah, Anda tahu tadi tentang contoh Kain, ya. Ini bukan Kain batik, saudara. Ini nama orang, ya. Setelah dia punya anak, saudara, ya, namanya Kain dan Habil. Anda tahu, ya, Kain itu karena iri, karena persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, lalu hatinya panas, dia marah, lalu ada niat untuk membunuh adiknya itu. Padahal di sini, saudara, ketika keinginan untuk membunuh adiknya itu diketahui oleh Allah yang Maha Tahu itu, Allah tidak berdiam diri. Allah sudah berupaya untuk mengingatkan Kain, ya. Jikalau engkau berbuat baik, kenapa mukamu muram? Ya, jangan, ya. Tapi, saudara, Kain nggak mengindahkan nasihat daripada Tuhan itu. Adiknya diajak jalan, pukul dari belakang, matilah dia. Terjadi pembunuhan, saudara, ya. Hari itu, saudara, ya, 1/4 penduduk bumi mati dibunuh sama Kain. Kenapa? Nah, penduduknya cuma 4, saudara, ya. Adam, Hawa, Kain, dan Habil. Mati satu, ya 1/4 dong. 1/4 bumi mati, saudara. Satu itu, ya. Nah, terjadi pembunuhan pertama kali. Ada anak yang jahat. Berarti bukan anak ilahi, betul? Nah, anak yang dihasilkan, yang dilahirkan, keturunan yang dihasilkan oleh manusia pada waktu itu tidak seperti apa yang Tuhan rancang atau inginkan. Ya, padahal awalnya Tuhan bilang, diberkatilah supaya melahirkan anak-anak yang ilahi. Amin. Nah, sekarang iblis itu berupaya terus untuk apa? Untuk menghancurkan manusia-manusia itu. Walaupun sekarang ini zaman sudah modern, ya, dan banyak gereja-gereja sudah mengerti tentang pelayanan pelepasan dan sebagainya. Nah, iblis tidak tinggal diam, saudara, ya. Dia tetap pada program untuk merusak rencana Allah supaya tidak muncul keturunan-keturunan ilahi itu. Caranya seperti apa? Caranya gini, saudara, ya, yang dilakukan kita bongkar sekarang kedoknya si iblis, ya. Anak-anak kecil dibunuh olehnya, atau dari rahim telah mengalami penolakan orang tuanya.
Karena iblis juga yang mengerjakan melalui keinginan-keinginan daging si orang tua yang melawan kodrat bayi itu. Maka lahirlah anak-anak tertolak. Bahkan ada yang menjadi banci, ada yang menjadi tomboy, bahkan ada juga yang lahir sebagai anak-anak yang cacat dari lahirnya. Ya, sejak semula. Jadi sebelum jadi manusia, ya, masih benih janin di dalam rahim maminya, si iblis sudah mulai bergerak, ya. Nah, melalui apa? Kedagingan orang-orang tuanya itu. Orang tua yang getol pengen anak laki-laki, ternyata yang ada di dalamnya itu perempuan. Makanya, ya, keinginan daripada anak laki-laki itu dirangsang tuh sama si iblis. Tuh, anakmu perempuan tuh. Gak seperti apa yang engkau mau. Ya, ketika diberitahu seperti itu oleh si iblis, dagingnya dirangsang seperti itu, si manusia jadi kecewa. Iya ya, kenapa awewek lagi ya? Nah, ya, baru mikir seperti itu, yang ada di dalam ini sudah merasa tertolak, betul ya. Kayaknya aku nggak diinginkan, ya. Kayaknya mami papiku pengen yang lahir itu cowok, ternyata cewek ini. Jiwanya robek, saudara. Ya. Nah, orang-orang yang jiwa, anak-anak yang jiwanya robek ini, yang sudah tertolak dari rahim, nanti saudara akan mengalami dampak dalam kehidupannya. Kalau itu terlalu kuat sekali dampaknya, itu akan mengubah gennya juga. Sehingga saudara, ya, nanti akan masuklah roh orang mati yang dimasukkan oleh si iblis yang lebih tua, yang lebih dominan, sehingga mempengaruhi jiwa daripada orang itu. Tubuhnya laki tapi perilakunya kayak perempuan, atau sebaliknya, tubuhnya perempuan perilakunya kayak laki-laki, ya. Nah, rencana Allah tentang keilahian itu nggak ada lagi di situ, betul? Karena apa? Sudah dirusak lebih dahulu oleh si iblis itu. Jadi banyak sekali sebenarnya. Di sisi lain, Allah itu ketika merancang manusia untuk membuat sebuah keluarga supaya menghasilkan keturunan ilahi. Sebaliknya, iblis berupaya menggagalkan apa yang dirancang Allah di dalam diri manusia itu. Dengan apa? Merusak anak-anaknya itu. Dengan apa? Dengan merangsang keinginan daging daripada manusia itu sendiri, ya. Nah, tapi saudara, kabar baiknya adalah, ya, kabar baiknya sebaliknya, ya, sebaliknya Allah tetap menghendaki adanya keturunan ilahi dari setiap perkawinan manusia. Ia memilih dan memanggil, lalu dibenarkan dan dimuliakan, dijadikan serupa dengan anaknya. Amin. Nah, saudara, kita lihat dulu beberapa ayat. Kejadian 4 ayat 7-8. Ya, ini cerita tentang Kain tadi loh, ya. Ini dasar ayatnya. Di mana Tuhan sebenarnya sudah mengingatkan Kain. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Ya, tapi saudara, Tuhan memilih kita kembali. Menurut Roma pasal 8, ya, Roma pasal 8 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Ini ayat yang sering kita bahas, ya, dan hari ini kita pakai untuk membahas, meneguhkan tentang pilihan dan rencana Allah terhadap manusia, khususnya dalam hal keluarga, ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Amin. Nah, biasanya kita bahas secara untuk personal, ya. Tapi hari ini kita pakai ayat ini untuk sebuah keluarga. Gambar anaknya.
supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Saudara, perhatikan ayat 30 ya. Kita bicara tentang pilihan, betul ya? Allah memilih dan Allah menentukannya. Ayat 30 katakan, mereka ide gagasan Allah tentang sebuah keluarga yang telah ditentukan oleh Allah dari semula, sekarang mereka yang sudah dirusak oleh si iblis itu dipanggilnya. Amin. Marilah kepadaku, hei kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada general calling ada panggilan umum. Untuk apa? Mereka yang berlelah, mereka yang letih, mereka yang lesu, mereka yang berbeban berat, Tuhan panggil. Mereka yang sedang dalam keadaan hancur, mereka yang dalam keadaan rusak, saudara, Tuhan panggil. Tuhan memanggil semua orang dalam kondisi apapun juga. Untuk apa? Supaya datang kepada Dia. Mari kepadaku. Aku tahu kamu letih. Aku tahu kamu capek. Aku tahu kamu rusak. Aku tahu, datang ke sini. Aku akan memberi kelegaan. Aku akan memulihkan kamu. Jadi ajakan Sang Juru Selamat ini untuk menyelamatkan kembali supaya manusia yang sudah jauh daripada keinginan rencana Allah itu sekarang dipilih kembali dengan dipanggil dulu. Panggil sini. Mereka yang merespon lalu dikumpulkan. Nah, ketika dikumpulkan itulah yang disebut dipilihnya. Dipilihnya. Nah, sekarang mereka yang telah dipilihnya ini, lalu Tuhan bilang, kamu itu sebenarnya sudah ditentukan sejak dari semula. Kalau ini bicara tentang keluarga yang sedang hancur, keluarga yang sedang rusak ini, ketika dipanggil oleh Tuhan, sini. Mereka sedang broken home, mereka sedang kawin cerai, mereka sedang berantem dan sebagainya, dipanggil sini. Kamu itu, kalian ini sebenarnya sudah ditentukan sejak semula. Nah, mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Apa artinya dibenarkannya? Dibenarkannya itu artinya dikoreksi. Tuhan akan memberitahu kondisi Anda. Jadi kalau Tuhan menyatakan kesalahan Anda, memberitahu tentang kesalahan Anda, Dia bukan menghakimi Anda, bukan. Dia hanya memberitahu faktanya seperti ini. Kenapa Dia harus memberitahu kepada Anda bahwa faktanya Anda atau keluarga Anda ini sedang mengalami sebuah kerusakan atau keretakan? Supaya Anda menyadari. Nah, supaya Anda menyadari bahwa Anda sedang rusak. Gitu ya. Keluarga ini sedang rusak. Ketika sedang rusak, sekarang butuh nggak untuk direnov kembali nih? Untuk dirombak dan didandani kembali, untuk dipulihkan. Tuhan siap untuk memulihkannya. Ketika, saudara, orang-orang ini mulai bilang, ya Tuhan, aku rusak. Yang telah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Jadi Tuhan melihat banyak keluarga-keluarga yang hancur dan rusak. Dengan kasih sayang, Tuhan punya hati, punya keinginan. Untuk apa? Untuk memulihkan keluarga-keluarga ini. Dengan cara dibenarkan, dikoreksi.
Jadi diberitahu kondisinya, lalu Tuhan memberikan arahan. Sebenarnya rencananya begini, tapi kamu sudah meleset daripada targetnya Allah itu. Mau nggak kamu berbalik kepada jalan-jalannya Allah? Salah satunya adalah yang diminta oleh Allah adalah saling mengampuni dulu satu dengan yang lainnya, dan ya, tanpa ada kerendahan hati, saling mengampuni, tidak pernah akan ada satu terobosan dalam pemulihan ini. Ya, dalam menyelesaikan konflik keluarga biasanya, kalau sampai terjadi konflik itu ya, mereka datang untuk konseling. Saya tanya, ya, siapa yang salah? Oh, saling menyalahkan. Dia. Akhirnya saya bilang ini, karena kalian bilang dia salah, artinya kalian semuanya salah, betul? Jadi mereka kadang-kadang nggak nyadar saya pancing. Dengan saya tanya, siapa yang salah nih? Mereka saling menyalahkan. Dia gini, salah apa? Oh, gini. Nah, dia nggak mau kalah loh. Dia begini. Wah, gitu ya. Seru nih ya, kalau dibuat sinetron. Nah, setelah selesai puas saling menyalahkan gitu, akhirnya saya bilang, oke, stop. Ya. Sekarang saya ngerti bahwa kalian semuanya, kalian berdua itu salah. Ya. Buktinya ada bukti. Kata ini begini, salah semuanya kan? Nah, kalian salah. Nah, kalau salah nilainya berapa? Kurang, tuh ya. Salah itu artinya nggak tepat. Mau nggak tepat? Mau nggak kembali kepada rencana Allah dalam membangun keluarga ini? Apa rencana Allah? Dengan Anda sekalian kan pernah waktu mau menikah kan ada konseling pranikah, betul? Nah, di situ pasti ada penjelasan untuk bekal Anda menikah, bukan? Kembali direview untuk mengingat tujuan daripada sebuah pernikahan itu apa sebenarnya. Nah, ketika mereka mulai mengangguk-angguk, ya, dan mulai merasa dirinya salah, lalu tanya, mau nggak diberesin? Mau, Pak. Ya, satu nih, mau nggak saling mengampuni dulu? Mengampuni dan melupakan. Karena nggak ada gading yang nggak retak, betul? Pasti manusia itu pernah berbuat salah. Tapi kita lihat, ya, kesalahan itu bisa diklarifikasi kalau mereka mau saling terbuka dan mengaku kesalahannya. Nanti Tuhan akan mengampuni dan Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Nah, itu maksud daripada dibenarkan. Dibenarkannya mereka, ya, dan setelah itu dimuliakannya. Nah, dimuliakan itu artinya didukung oleh Allah. Kalau Allah yang mendukung, saudara, kembali kepada program rencananya Allah, nggak ada yang nggak akan berhasil. Semua pasti bisa berhasil. Karena apa? Bukan kekuatan manusia lagi, tapi karena kekuatan Allah. Caranya bagaimana, saudara? Allah memulihkan keluarga-keluarga ini. Saudara, kita ingat ya satu pelajaran bahwa bumi itu adalah sekolah atau tempat sekolah. Ya, bumi adalah sekolah. Dosa telah merusakkan mereka semua. Tapi pengorbanan anakku, ini Bapak bilang, dapat mengubah itu semua menjadi pelajaran. Itu semua adalah pelajaran, anakku. Semua yang di bumi ini adalah pelajaran saja. Mereka yang berjalan dengan Rohku adalah orang-orang yang sedang disekolahkan dalam berbagai tingkat pendidikan. Yang sudah matang akan kubawa pulang untuk tinggal dalam kemegahanku dan tinggal bersamaku. Ya, ada seorang ya datang, dia sendirian, dia mengadu. Yang diadukan adalah masalah keluarga dengan suaminya. Lalu saking saking sedihnya atau gimana, dia tuh bilang ini, Pak, ya,
rasanya belum. Pengennya pulang aja. Pulang di mana? Halo? Apa kamu sudah kena racun? Pulangkan saja aku pada nenekku atau emakku. Atau itu, bukan Pak, maksud saya pulang ke surga saja, alias dead atau mati ajalah. Gitu ya. Buat apa seperti ini? Ya. Nah, walaupun saudara itu keinginannya begitu kuat, pengen pulang itu. Ternyata saudara, nomor absennya masih jauh. Ya, urutannya masih jauh, nggak dipanggil-panggil sama Tuhan. Kenapa ya Pak ya? Orang yang menganggap mengalami masa seperti saya, ya masih happy, suaminya masih sayang, masih harmonis gitu, meninggal. Saya yang sedang mengalami patah hati seperti ini, kok nggak meninggal ya? Kenapa seperti itu? Nah, ketika mendengar pernyataan seperti itu, nasihat saya cuma bilang begini, Bu, di bumi ini sekolah, Bu. Ya, di bumi ini sekolah. Semua hal yang menimpa dalam kehidupan kita ini, itu adalah materi pelajaran. Materi pelajaran. Nah, tergantung saudara, tingkatan Anda itu tingkatan kelas berapa ini? Yang sekolah di SMP sama SD atau SMA pasti beda ujiannya, bukan? Nah, setiap orang kadar ujiannya berbeda-beda menurut grade atau levelnya masing-masing. Tapi semuanya sama, baik yang di SMP, SMA maupun yang di SD, saudara. Nah, itu tetap dikatakan sebuah ujian, di mana orang yang sedang ujian itu sedang menghadapi soal yang harus dikerjakan, betul? Yang harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, ya nilainya 0. Nilainya 0. Tapi kalau tekun mengerjakannya, teliti mengerjakannya, ya, nah, dia akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam soal-soal itu. Betul? Jadi di bumi ini sekolah, saudara. Ya, di sekolah. Nanti yang sudah dewasa, yang sudah matang, yang sudah lulus, nggak usah minta pulang, akan dipanggil sendiri sama Tuhan. Nih nak, sudah selesai sekolahnya, lulus, ya. Nah, pulang, ya, tinggal bersama Tuhan di sana ini. Jadi ada beberapa orang sudah, ya, dibilang, Pak, kenapa pasangan saya diambil oleh Tuhan? Ya mungkin sudah lulus. Tuhan mau. Ya, PR-nya sudah digarap semuanya, sudah lulus, ya sudah. Sekarang dia boleh menikmati hidup bersama Tuhan di sana. Oke, beberapa ayat saudara untuk mendasari. 1 Korintus pasal 11 ayat 32. Ya. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Di sini ada kata dididik, ya. Dalam pendidikan ini tujuannya supaya Anda pintar, betul? Supaya Anda ngerti, ya. Nah, Yohanes 6:45 ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku, ya. Diajarin, ya. Kalau pernah salah, ditunjukkan kesalahannya, lalu diajar untuk berjalan dengan dia. Nah, setelah mendengar dan setelah belajar, nah baru ini pulang datang kepada dia. Beberapa orang akan keluar dari sekolahnya, ya, karena sekolah ini ada yang nggak tahan, jadi ada yang drop out, ya. Beberapa orang akan keluar dari sekolahnya dan diperangkap si iblis yang membuat hidup mereka terhenti, tak mengalami kemajuan lagi sampai mati, atau menghabiskan waktu mereka tanpa ada hasilnya. Ya, ada saudara
Ya, orang-orang yang mengambil sikap seperti itu keluar dari sekolah ini, ya, diperangkap oleh si iblis dan membuat hidup mereka terhenti. Ada yang nggak tahan sampai akhirnya udahlah cari tali rafi'ah. Dia akhirnya bunuh diri, ya, mengakhiri hidupnya. Nah, itu orang yang keluar dari ujian, ya, sedang diuji oleh Tuhan, dia ambil kesimpulan sendiri, nggak mau, lalu diperangkap oleh iblis, didorong, udahlah mati aja. Ada seperti itu, ya. Dan orang-orang seperti itu, ya, mereka mati atau menghabiskan waktu mereka tanpa ada hasilnya sedikit pun. Namun saudara, ada juga nih dalam sekolah di bumi ini, ya, ada pula yang mampu, melompat keluar dari jebakan itu dengan kekuatan mereka sendiri dan berlomba lagi mencapai garis akhir. Wow, ya, ada yang berjuang untuk bertahan terus ke situ, ya. Nah, untuk keluar dari jebakan itu. Namun ada lagi saudara, yang bertobat kepadaku, kata firman, akan mendapat segala pertolongan yang mereka butuhkan untuk dapat mencapai panggilan tertinggi mereka yang telah ditetapkan di surga. Jadi dalam sekolah tadi itu ada 3 kelompok atau 3 golongan. Yang pertama tadi, ya, dia keluar dari sekolah itu dengan mengakhiri hidupnya, nggak tahan, ya, nggak tahan. Nah, yang kedua adalah berjuang dengan kekuatannya sendiri supaya apa? Dia bisa tetap mempertahankan keluarga ini. Ada orang-orang seperti ini. Tapi yang ketiga, saudara, yaitu ada orang yang bertobat. Bertobat itu kembali kepada Allah dan mulai mengandalkan Allah, bahwa Allah itulah yang menolong dalam kehidupan mereka. Nah, di sini mereka akan mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan dan dapat mencapai panggilan tertinggi mereka yang telah ditetapkan oleh Allah dalam keluarga mereka semuanya. Wah, saudara, indah sekali, ya, kalau kita melihat tentang rencana Allah di dalam keluarga ini. Walaupun kondisinya, faktanya nggak semulus seperti apa yang dirancang oleh Allah itu sendiri. Jadi bukan berarti kalau Allah yang merancang itu berarti nggak ada yang gagal, sir. Rencana Allah, ya, nggak pernah gagal, betul? Tapi orang-orang yang direncanakan oleh Allah itu ada yang gagal, ada yang berhasil juga, ya. Jadi jangan Anda pikir gini, Allah pernah gagal nggak? Enggak, Allah nggak pernah gagal. Tapi Anda yang masuk di dalam rencana Allah, Anda bisa gagal, betul? Bisa. Ada yang gagal, ada yang enggak. Karena di dalam diri manusia itu diberi free will, kehendak. Beda ketika Allah itu menciptakan robot. Desain Allah pasti nggak ada yang fail, betul? Kenapa? Karena di dalam robot itu nggak ada free will-nya, nggak ada kehendak bebasnya. Di dalam manusia, dalam membangun keluarga, manusia itu diberi kebebasan. Kebebasan manusia itulah yang kadang-kadang mencampuri caranya Allah bekerja. Sehingga Allah yang seharusnya nggak gagal, membuat Anda jadi gagal sendiri. Jadi yang gagal bukan Allah. Yang gagal siapa? Yang gagal manusianya. Nangkep? Nah, rencana Allah gagal nggak? Enggak. Manusia bisa gagal nggak? Bisa. Nah, padahal manusia itu awalnya ada di dalam rencana Allah. Karena ketika disekolahkan, diperbaiki, dikoreksi, lalu diberikan ujiannya, nggak mau ngerjain. Ada yang lari, kabur, keluar, lalu mengambil bypass jalan pintas dengan mati aja ah. Atau berjuang dengan keinginannya sendiri atau kekuatannya sendiri. Ada yang ketiga, tetap ada di dalam, ya, kontrolnya Allah.
segala perkara dapat kulakukan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Statementnya Paulus itu boleh Anda ambil. Tuh. Segala perkara dapat kulakukan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Pastikan Anda tetap ada di dalam plannya Allah itu, bukan karena kekuatanmu, tapi karena Tuhan yang menolong hidupmu. Tanpa ditolong Tuhan, Anda nggak akan bisa lolos. Jadi orang Kristen itu sebenarnya punya nama baptis yang sama, saudara. Namanya apa, saudara? Ya, Anda ingat tentang kerajaan surga, ya? Siapa yang boleh masuk ke surga, siapa yang ada di Firdaus, dan siapa yang ada di Hades. Ada orang kaya, ya, dan ada orang miskin. Si kaya itu nggak dikasih nama, sama Tuhan yang memberikan perumpamaan. Tapi untuk si miskin itu Tuhan kasih nama. Namanya siapa? Lazarus. Apa arti daripada nama Lazarus? Lazarus itu artinya yang ditolong oleh Tuhan. Amin. Anda bisa, Anda mampu, Anda selamat karena ditolong oleh Tuhan. Jadilah Lazarus. Amin. Yang ditolong oleh Tuhan. Pastikan Anda hidup karena ditolong oleh Tuhan. Amin. Karena ditolong oleh Tuhan. Banyak orang kadang-kadang dididik, ya, dengan pola rohani juga sih. Kau tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba. Ya. Kalau suruh nyanyi, aku berserah, aku berserah. Nanti yang ngomong, ku tak akan menyerah, tadi itu bilang, apa tuh lemah? Ya, apa itu lemah? Tapi saya tetap serah. Saya suka yang aku berserah, aku berserah. Semua boleh terjadi dan boleh kami alami sampai hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena saya adalah Lazarus. Amin. Saya adalah Lazarus. Coba saudara, Anda ingat-ingat, ya, Lazarus yang ditolong oleh Tuhan dalam segala aspek, dalam keluarga juga. Semua bisa berhasil, semua bisa pulih karena Tuhan menolong Anda semuanya. Amin. Dengan kekuatan engkau berusaha, berupaya sendiri, mungkin bisa berhasil. Tapi saudara, itu semuanya kadang-kadang membutuhkan effort, ya, membutuhkan tenaga yang luar biasa. Nah, dengan mengerti tentang apa yang Tuhan sedang lakukan, ya, terhadap keluarga-keluarga yang sedang dirusak oleh si iblis di muka bumi ini, sekarang saudara, kita sebagai orang yang sudah dipulihkan, ngerti tentang kebenaran ini, apakah kita ini nggak punya satu keinginan untuk, ya, masuk dalam programnya Allah ini loh? Ya, hari ini saudara, kalau ada yang sedang cari kerjaan gitu, ya, lamar sana sini, ya, nggak dipanggil-panggil gitu, ya. Jangan kecil hati, saudara. Surga sedang mencari karyawan, saudara. Ya, sedang mencari karyawan. Ya, ini saudara, dicari asisten-asisten. Nah, asisten, ya. Asisten itu artinya apa? Tangan kanan yang membantu. Ya, siapa yang mencari? Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus sedang mencari asisten. Bapak katakan, yang amat kubutuhkan adalah para petugas yang membantuku. Perhatikan, Tuhan butuh asisten, petugas yang mau membantu apa yang Tuhan sedang pikirkan, apa yang Tuhan sedang mau kerjakan untuk semua apa yang telah dirusak oleh si iblis ini. Yang dicari adalah sepasang sayap bagi mereka yang mencari perlindungan dan kehangatan bagi mereka yang telah beku, agar mereka mampu berjalan dalam hubungan yang benar bersamaku lagi, mencapai sasaran hidup mereka.
Kalau di sini dikatakan tentang sepasang sayap, itu artinya adalah bukan satu, tapi dua. Ya, sepasang sayap. Mereka sedang mencari pelindungan. Ini bisa bicara tentang keluarga, ya, yang sedang tidak harmonis, beku dan sebagainya. Nah, di sini Tuhan akan memberikan kehangatan agar mereka mampu berjalan kembali dengan hubungan yang benar bersama dengan Tuhan lagi dan mencapai target sasaran hidup mereka. Dan ini adalah pekerjaan yang serius. Ya, pekerjaan yang serius. Nah, proyeknya apa, saudara? Pekerjaannya apa? Operasi pemulihan. Ya, operasi pemulihan, restorasi. Pemulihan namanya. Aku memulihkan hidup manusia dan membantu mereka mencapai kematangan hidup bagi kepentinganku. Jadi operasi pemulihan. Mereka semua adalah keluargaku. Aku ingin semua mereka kembali kepadaku dengan aman. Iblis berusaha menangkap mereka sebanyak mungkin hanya untuk permainan mereka bagi kesenangan sendiri semata-mata. Tapi aku menghendaki agar mereka semua kembali kepadaku. Aku membentuk kalian semua menjadi para pelayan, ya, menjadi para pelayanku agar mereka dibawa pulang dengan selamat. Nah, sekarang kita lihat, saudara. Kalau Tuhan membutuhkan asisten-asisten dan kita sudah tahu tentang apa yang sedang Tuhan mau lakukan, siapa kira-kira sekarang yang mau menjadi asistennya Bapak untuk proyek pemulihan ini? Ya, coba mulai ya. Mulai katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau, aku tahu Tuhan, Engkau sedang punya proyek pemulihan untuk memulihkan keluarga-keluarga yang hancur di muka bumi ini. Kalau keluarga Anda mungkin dalam kondisi yang belum ya sempurna atau masih ada kekurangan sana sini, ketika Anda melamar, nomor satu ya Tuhan akan mengoreksi dulu keluarga Anda, kondisi Anda dipulihkan untuk memulihkan orang-orang lain di sekitar Anda juga. Amin. Nah, Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, saudara, kita ini dibuat oleh Allah. Untuk apa? Didesain oleh Allah seperti itu. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya itu loh. Nah, ada hal yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Apa yang dipersiapkan oleh Allah? Plannya Allah itu apa? Kolose 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Sebab itu sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui, ya, untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah, ya, dengan tentang Allah. Nah, saudara, Tuhan mau melibatkan kita semuanya. Banyak hal yang mau Tuhan garap di dalam kehidupan kita ini. Ya, banyak hal yang Tuhan mau lakukan. Tapi dia sekarang sedang mencari asisten-asistennya. Apakah Anda orangnya? Nanti boleh Anda dalam saat teduh, Anda boleh ngobrol sama Tuhan sendiri. Tuhan, aku mau terlibat dalam proyekmu ini. Mungkin saudara, target yang akan Tuhan lakukan itu mungkin masih saudaramu,
keluarga saudaramu, atau tetanggamu. Betul ya? Dan nanti Tuhan akan bawa Anda ke situ. Dia akan lengkapi Anda. Dan Anda akan bisa melihat nanti betapa luar biasanya ketika sebuah keluarga itu dipulihkan kembali. Dan nanti kita lihat dampak daripada semuanya itu. Anak-anak dikembalikan kepada bapaknya, ya, bapak pada istri, anaknya dan sebagainya. Pemulihan itu terjadi secara luar biasa. Ya, oke. Malam hari ini, saudara, ya kita sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana kita nanti bisa membangun tim, ya, dalam keluarga, ya, pasangan yang bersama-sama melayani dan sebagainya, ya. Nah, nanti setelah Anda sudah mengambil komitmen, Anda ngobrol sama Tuhan, dan Anda bilang, Tuhan, aku mau ikut dalam proyek besar ini. Proyek pemulihan namanya. Ketika Anda sudah direkrut, nah nanti Tuhan juga akan melibatkan, ya, pasangan Anda, supaya Anda boleh bergerak bersama-sama. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.